Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada pelatihan kita pada hari ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bella Putafira. Saya merupakan mahasiswa psikologi dari Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pelatihan, yaitu dari unit pelatihan dari pelayanan makanan dan minuman dari unit melakukan kerjasama dengan kolega dan pelanggan. Untuk itu sebelumnya mari kita berkenalan terlebih dahulu. Boleh dari kakak yang di depan memperkenalkan nama dan asalnya. Perkenalkan, nama saya Wita, asalnya dari perkenalkan saya April dari Qatar. Perkenalkan saya Nesha dari Padang. Perkenalkan saya Tia dari Padang. Perkenalkan nama saya Heri dari Padang. Baiklah, untuk itu mari kita mulai dengan penyampaian materi. Materi kita yaitu bekerjasama dengan kolega dan pelanggan. Unit ini berhubungan dengan interpersonal atau dengan orang lain, komunikasi dan pelayanan kepada pelanggan, keterampilan dan pengetahuan serta sikap yang dibutuhkan oleh semua orang yang bekerja di bidang pariwisata dan industri hotel serta restoran. Unit ini juga bertanggung jawab atas kerjasama dengan kolega dan pelanggan dalam membangun lingkungan kerja yang produktif dan memberikan layanan yang berkualitas. Dengan komunikasi yang baik, fleksibilitas, dan komitmen terhadap tujuan bersama, unit ini dapat membawa organisasi ke tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Baiklah, tujuan kerjasama ini yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi kerja, memastikan semua anggota tim bekerja sama dengan lancar. Yang kedua, membangun hubungan yang positif, baik di lingkungan kerja, internal maupun dengan pelanggan. Yang ketiga, memastikan kepuasan pelanggan, memberikan pengalaman yang positif kepada pelanggan melalui layanan dan komunikasi yang baik. Yang keempat, mengembangkan bisnis. Kerjasama yang efektif dengan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas dan pertumbuhan bisnis. Komunikasi di tempat kerja. Kalau di tempat kerja itu kan kita banyak berinteraksi dengan orang-orang. Tidak hanya di tempat kerja, di lingkungan juga, seperti teman bekerja atau kolega, media, pengunjung atau tamu, penduduk setempat, dan anggota dari lembaga lainnya. Jadi komunikasi harus mencakup beberapa aspek penting, seperti yang pertama terbuka. Terbuka merupakan komunikasi yang terbuka, berarti memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat, informasi, dan pertanyaan dengan jujur dan transparan tanpa rasa takut dan ragu. Yang kedua yaitu profesional. Komunikasi harus dilakukan dengan sikap yang sesuai dengan konteks formalitas, tanggung jawab, dan etika kerja yang berlaku, sehingga mencerminkan kompetensi dan integritas. Yang ketiga adalah ramah. Ramah, berkomunikasi dengan ramah melibatkan sikap yang hangat, menyenangkan, dan bersahabat, sehingga orang lain merasa nyaman ketika sedang berinteraksi. Yang keempat ada sopan. Ketika berkomunikasi kita itu harus menunjukkan penghargaan terhadap orang lain melalui penggunaan bahasa yang baik, tidak kasar, dan penuh penghormatan. Yang kelima, santun. Komunikasi yang santun menekankan pada tata krama dan kesadaran akan norma-norma sosial yang berlaku sehingga interaksi berjalan harmonis. Yang terakhir yaitu peka. Komunikasi yang peka berarti mampu memahami emosi, kebutuhan atau keadaan orang lain
serta menyesuaikan cara berkomunikasi agar lebih efektif dan simpatik. Selanjutnya yaitu keterampilan berhubungan dengan orang lain. Yang pertama yaitu ada penampilan yang tepat. Penampilan yang tepat ini maksudnya itu menyesuaikan penampilan, termasuk pakaian, kebersihan, dan sikap tubuh, agar sesuai dengan situasi dan audiens, sehingga memberikan kesan yang positif. Yang kedua yaitu menghadap kepada orang yang diajak bicara. Maksudnya itu adalah memberikan perhatian penuh dengan menghadapkan tubuh secara langsung kepada lawan bicara, menunjukkan bahwa Anda fokus dan menghormati mereka. Yang ketiga ada memelihara tatapan mata. Itu bila diperlukan saja. Maksudnya itu menjaga kontak mata secara wajar, menunjukkan rasa percaya diri dan keterlibatan, namun tetap menghormati batasan budaya atau kenyamanan lawan bicara. Yang keempat ada senyum dan melakukan hubungan. Maksudnya itu tersenyum adalah isyarat nonverbal yang menciptakan suasana ramah dan akrab, membantu membangun hubungan yang positif. Selanjutnya yaitu yang kelima, menggunakan nama jika kita mengenal mereka. Menyebutkan nama ini menunjukkan perhatian dan rasa hormat, sekaligus menciptakan kedekatan yang emosional. Yang keenam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Maksud dari poin ini adalah memberikan perhatian penuh terhadap apa yang disampaikan orang lain tanpa menyela, menunjukkan empati dan penghargaan terhadap pandangan mereka. Yang ketujuh yaitu mengajukan pertanyaan sesuai dengan topik pembicaraan. Maksudnya yaitu menunjukkan minat terhadap percakapan dengan mengajukan pernyataan yang relevan, yang membantu memperdalam diskusi dan menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan mereka. Yang kedelapan yaitu memelihara sikap yang baik. Maksud dari pernyataan poin ini yaitu menunjukkan postur tubuh, gerakan yang sopan, tidak terlalu santai atau tegang, untuk mencerminkan kesopanan dan kenyamanan. Yang kesembilan yaitu menjaga jarak pertemuan, mungkin sekitar 1 meter. Maksudnya ini untuk menghormati ruang pribadi dari lawan bicara dengan menjaga jarak yang sesuai, yang membantu menciptakan rasa aman dalam berinteraksi. Yang ke-10 atau yang terakhir itu yaitu bereaksi dengan cepat terhadap permintaan dan keluhan. Maksudnya dari poin ini yaitu memberikan respon yang tanggap terhadap keluhan, kebutuhan atau masalah orang lain, menunjukkan sikap peduli dan profesionalisme dalam hubungan interpersonal. Selanjutnya yaitu komunikasi nonverbal juga merupakan komponen yang perlu ketika berhubungan dengan orang lain. Seperti yang pertama itu bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini termasuk gerakan jasmani, seperti cara berdiri, ekspresi wajah, menggunakan tangan, dan ketika berinteraksi dengan orang lain. Kadang-kadang mereka menyampaikan perasaan yang tidak konsisten dengan pesan-pesan dan yang sedang dikirim. Yang kedua itu penampilan fisik. Ini termasuk pada mata, bibir, mulut, rambut, hidung, dagu, tangan, lengan, kaki, dan juga posisi duduk. Selanjutnya yaitu jarak. Orang-orang mengawasi tempat sekitar mereka, dan ini dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Ini penting untuk memahami perbedaan antar jarak pertemuan. Misalnya, jarak pertemuan ketika berbicara dengan orang lain, dan jarak pribadi yang mungkin bervariasi bila bertemu dengan orang lain. Selanjutnya yang keempat yaitu lingkungan. Ini menerapkan penyesuaian faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pekerjaan, seperti cahaya, gelap, tingkat keributan, dan juga orang. Semua berpengaruh terhadap tingkah laku orang-orang dan gaya berkomunikasi. Yang kelima yaitu waktu.
Ketetapan waktu menunjukkan bahwa kamu peduli terhadap orang lain, tidak membuang waktu mereka. Keterlambatan juga boleh dengan mengirim pesan bahwa kamu tidak dapat datang lagi. Yang selanjutnya yaitu pentingnya menjadi peka terhadap perbedaan nilai-nilai budaya dan sosial orang lain. Perbedaan tersebut mungkin berdasarkan pada yang pertama yaitu usia. Perbedaan usia mempengaruhi pandangan, pengalaman, kebutuhan, dan cara berkomunikasi. Contohnya, generasi muda mungkin lebih adaptif terhadap teknologi, sedangkan generasi yang lebih tua memiliki pengalaman yang lebih banyak. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin sering kali berkaitan dengan peran sosial, persepsi atau gaya komunikasi yang dipengaruhi oleh norma, budaya, atau harapan masyarakat. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi cara berpikir, wawasan, dan cara menyampaikan ide serta cara memahami suatu situasi. Yang keempat yaitu ada posisi dalam masyarakat. Status sosial seseorang seperti menjadi pemimpin, komunitas, atau anggota biasa mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana orang lain mempersepsikan diri mereka. Yang kelima yaitu ras. Perbedaan ras meliputi ciri-ciri fisik dan warisan budaya yang unik yang dapat mempengaruhi perspektif, tradisi, dan hubungan antar kelompok. Yang keenam yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan seseorang adalah alat komunikasi utama yang dapat mencerminkan identitas dan budaya mereka. Perbedaan bahasa dapat menjadi penghalang atau justru peluang untuk memahami keragaman. Yang ketujuh yaitu latar belakang seperti adat, kepercayaan, dan budaya. Setiap individu membawa nilai-nilai tradisi dan keyakinan tentang berdasarkan latar belakang mereka yang mempengaruhi cara mereka berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Yang kedelapan yaitu tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan seseorang terhadap orang lain atau situasi tertentu mempengaruhi hubungan interpersonal dan kemampuan untuk berkolaborasi atau membuka diri. Dan yang terakhir yaitu posisi dalam tempat kerja, yaitu posisi seorang dalam organisasi seperti staf, manajer, atau pemimpin, menentukan tanggung jawab, wewenang, dan cara berkomunikasi dengan orang lain di tempat kerja. Selain itu, berkomunikasi di tempat kerja yang efektif memerlukan keaktifan bertanya dan mendengarkan. Menunjukkan empati berarti mendengarkan kata-kata, memahami mood dan perasaan dari si pengirim atau penyampai. Contohnya, untuk berpikir, hindari memberikan penilaian. Dengarkan seluruh cerita orang tersebut, memberikan pesan bahwa waktu Anda adalah waktu mereka juga. Selanjutnya, mengakui perasaan dan emosi mereka, serta ulangi pernyataannya untuk menunjukkan pemahaman Anda. Gunakan pertanyaan untuk mempertegas pemahaman, serta berlakulah objektif, hindari menjadi emosional. Selanjutnya yaitu cara berkomunikasi dengan tamu dan kolega secara terbuka, profesional, ramah, dan sopan. Komunikasi dengan kolega dan pelanggan dilakukan secara terbuka, profesional, dan secara ramah sama. Yang kedua, menggunakan bahasa dan nada suara yang tepat sesuai tata bahasa Indonesia. Yang ketiga, pengaruh bahasa tubuh dipertimbangkan. Yang keempat, aktif mendengarkan dan bertanya. Dipergunakan untuk memastikan keberhasilan komunikasi dua arah
potensi dan konflik yang ada diidentifikasi dan dicari solusinya dengan bantuan dari kolega bila dibutuhkan. Selanjutnya yaitu dalam berkomunikasi kita tentu ada interaksi sosial. Nah, itu tuh dapat digambarkan sebagai suatu cara yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap orang lain. Interaksi ini meliputi komunikasi verbal dan non-verbal, yaitu menunjukkan sikap terhadap kolega atau pelanggan. Yang kedua, membentuk tingkat kenyamanan berhubungan dengan mereka. Yang ketiga, menarik mereka untuk merespon Anda dengan cara yang sama. Selanjutnya, ketika berkomunikasi dengan kolega atau pelanggan, kita memberikan bantuan. Kebutuhan dan permintaan pelanggan harus diberikan secara cepat dan efisien, dan diutamakan oleh orang yang bertugas atau yang menerima permintaan tersebut. Contohnya, menjawab telepon sebelum jaringan ketiga. Yang kedua, merespon email atau pesan dalam waktu 1 hari. Jika tidak, terdapat kondisi yaitu ketidakpuasan pelanggan, terus munculnya potensi konflik, hilangnya penjualan, dan kehilangan bisnis potensial di masa mendatang. Semua pelanggan mempunyai beberapa harapan mengenai pelayanan, meliputi yang pertama, merasa disambut dan dihormati. Yang kedua, dilayani dengan ramah, efisien, dan sikap yang ramah. Yang ketiga, mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Yang keempat, dalam keadaan lingkungan yang bersih, nyaman, dan aman. Selanjutnya, merasa diakui dan diingat. Yang selanjutnya, didengar dan dipahami. Dan yang terakhir, mendapatkan pelayanan yang cepat dan penuh perhatian. Metode-metode memberikan pelayanan pelanggan meliputi yang pertama, komunikasi dengan sikap yang menunjukkan kemanusiaan yang baik, kepercayaan dan kepuasan. Yang kedua, mengenali kebutuhan potensi yang tersembunyi dan memberikan bantuan secara tepat. Yang ketiga, mengantisipasi, memahami dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan benar. Selanjutnya, memberikan pelayanan yang ramah, bersahabat, dan kemampuan penuh terhadap permintaan langsung pelanggan. Selanjutnya, mempromosikan pelayanan perusahaan dan produk-produk agar mengunjungi atau berbisnis kembali. Selanjutnya, mengembangkan laporan dengan pelanggan selama pemberian pelayanan, misalnya menggunakan nama pelanggan, mengingat mereka tentang kunjungan sebelumnya. Ada beberapa kasus-kasus tentang ketidakpuasan pelanggan. Yang pertama itu diabaikan. Ketika membeli kan banyak tuh kayak ketika antri dan ada yang diabaikan. Jadi mereka kayak memutuskan untuk pergi gitu. Dan menilai kalau penjual itu agak kurang. Yang selanjutnya itu pelayanan yang lambat. Sikap yang tidak memperhatikan, kurangnya pengetahuan tentang produk, kurang menghargai, tidak memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, dan suasana yang sumpek, misalnya kayak gaduh dan susah ketika ada antrian. Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah lebih baik daripada pelanggan pergi, tidak pernah kembali, dan menceritakan kepada orang lain tentang pengalamannya yang tidak menyenangkan. Contoh menangani komplain tersebut yaitu dengarkan. Kita harus peka, sopan, ramah, dan tidak takut terhadap pelanggan atau kolega. Yang kedua, berterima kasih terhadap komplain. Bangun kemurnian dan mendetail suatu komplain. Yang ketiga, respon. Berikan pelanggan saran mengenai niat Anda dan cari bukti-bukti dari mereka. Selanjutnya yaitu ambil tindakan. Selesaikan komplain yang sesuai dengan otoritas
prioritas Anda. Selanjutnya yaitu laporan. Sampaikan komplain kepada atasan jika perlu dan informasi kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu melakukan tindak lanjut, melengkapi dokumen dan tepat secara akurat dan sah jika diperlukan. Selanjutnya yaitu standar seseorang harus mempertimbangkan yang pertama, lokasi kerja seperti penerimaan, kebutuhan di luar akan berbeda. Yang kedua, masalah-masalah kesehatan dan keamanan, misalnya pakaian pelindung, penutup khusus kepala. Selanjutnya, kemungkinan penampilan Anda berpengaruh bagi pelanggan, misalnya pakai kasual atau santai di kantor. Selanjutnya, kebutuhan khusus untuk fungsi tertentu, misalnya pakaian rapi untuk presentasi. Faktor-faktor pakaian, kerapian dan kesehatan, kebijakan perusahaan, misalnya seragam yang dibutuhkan. Enam faktor penting dari standar presentasi seseorang. Yang pertama yaitu kesehatan seseorang, seperti perawatan kulit, tangan, dan kuku, perawatan rambut, dan perawatan gigi. Yang kedua, kerapian, merias dan perhiasan sebaiknya sekedar saja dan terbatas, tidak terlalu mencolok. Yang ketiga yaitu voice and development, yaitu kepercayaan, sikap, postur, dan sikap yang menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu speech atau pengucapan, kejelasan, nada, dan ketepatan. Yang selanjutnya yaitu etika. Etika itu yang bagian yang paling sangat penting dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan seseorang. Yang terakhir yaitu pakaian profesi. Karena penampilan adalah hal yang paling sangat penting. Karena kesan utama dari seseorang itu adalah yang sangat penting. Selanjutnya yaitu kerjasama tim. Kerja tim adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan yang lain untuk tujuan umum atau mencapai tujuan umum. Kerja tim membutuhkan yang pertama yaitu kepercayaan. Yang kedua dukungan, saling menghargai, toleransi, kejujuran, komitmen, fleksibilitas, misalnya menerima tugas tambahan, membantu para kolega, menerima pandangan orang lain meskipun berbeda dengan pandangan Anda. Keuntungan utamanya yaitu yang pertama membangun kepedulian saling ketergantungan. Yang kedua, kerjasama antara kolega mendorong tingkat penyelesaian yang lebih tinggi. Yang ketiga, membangun dan memperkuat pengakuan dan saling mendukung usaha setiap orang. Yang keempat, membawa kepada komitmen yang lebih besar terhadap tujuan perusahaan. Karena sukses akan tergantung pada yang dimiliki individu. Yang pertama yaitu kepribadian dan temperamen. Yang kedua, kompetensi dan kemampuan. Yang ketiga, toleransi terhadap perbedaan budaya. Dan yang terakhir yaitu keterampilan perorangan. Perbedaan budaya adalah satu keuntungan untuk kerja tim, seperti memberikan perbedaan pandangan, menciptakan saling pengertian dan menghargai, mendorong untuk berhubungan dan membantu kedekatan antar kolega. Dan yang terakhir, memperluas ruang lingkup keterampilan dan pengetahuan yang ada untuk kepentingan bisnis. Contoh-contoh yang mungkin terkait itu seperti tingkat formalitas atau tidak formalitas. Yang kedua, perilaku nonverbal yang tepat. Yang ketiga, pakaian dan perilaku. Yang keempat, etika dalam bekerja. Yang kelima, menanami harapan pelanggan.
dikembangkan. Tujuan-tujuan tim sebaiknya secara bersama diketahui oleh tim yang merupakan faktor penting. Yang pertama yaitu sebaiknya menjadi tantangan. Yang kedua harus dapat dicapai. Yang ketiga harus dipahami oleh semua anggota. Yang keempat harus berarti bagi masing-masing individu. Yang kelima harus terbatas dalam jumlah dan satu waktu, harus tertulis dan harus dimonitor perkembangannya. Contoh cara menentukan tujuan-tujuan tersebut yaitu pertama, kenali tujuan-tujuan dari keseluruhannya. Yang kedua, bangun langkah nada kecil tujuan yang dapat dicapai. Yang ketiga, tentukan prioritas. Yang keempat, bentuk sumber yang dibutuhkan. Bentuk checkpoint untuk mengecek kemajuan dari perusahaan. Yang selanjutnya itu definisikan tingkat kinerja. Buat penyesuaian untuk tujuan yang dibutuhkan. Misalnya, waktu yang ditentukan, kualitas dan biaya-biaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, motivasi pegawai, misal dengan insentif, bonus, keuntungan bagi anggota. Kenali kemungkinan hambatan internal dan eksternal. Tentukan metode penerapan, misalnya adalah bantuan luar yang dibutuhkan, kapan, siapa. Berikan pengakuan, kunci utama motivasi terhadap presentasi. Dalam tujuan-tujuan tim, kebutuhan individu mungkin berbeda dari masing-masing anggota dan di dalam suatu tim. Contohnya mungkin termasuk dalam kekuasaan, kebutuhan akan interaksi sosial, ataupun keamanan. Penelitian menunjukkan produktivitas adalah yang tertinggi ketika tugas-tugas dapat secara bersama digunakan untuk mencapai tujuan tim dan kebutuhan individu. Tugas-tugas dan keberadaan manusia dan sumber-sumber fisik harus dikenali, diuji dan diprioritaskan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas secara maksimal. Untuk efektivitas maksimal, tugas-tugas harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dengan tepat. Tugas-tugas ini biasanya didasarkan pada praktek-praktek kerja industri yang diterima dalam skala luas. Kontribusi individu itu tergantung pada yang pertama kompetensinya, kemampuan dan keterampilan mereka, pengalaman mereka, sikap-sikap dan nilai-nilai, harapan, motivasi, dan tentunya kepribadian. Menawarkan dan menerima bantuan adalah komponen penting dalam kerja tim. Ini berkaitan dengan kebutuhan murni manusia yang bertujuan. Memiliki dapat menjadi hal yang paling efektif untuk berkomunikasi dan berkonsultasi. Memberikan kesempatan untuk perputaran kerja atau paling tidak keterlibatan dalam lingkungan kerja yang lebih luas. Memimpin bagi kinerja yang lebih efektif dan komitmen terhadap tujuan. Membantu untuk mendapatkan perasaan akan kepercayaan, menghargai dan kerjasama antar staf. Selanjutnya yaitu memberikan kesempatan untuk belajar dengan keterampilan yang baru. Kerjasama tim ini adalah suatu hal yang penting yang memberikan anggota tim tahu bagaimana usaha-usaha keterampilan mereka telah memberikan kontribusi bagi kinerja tim. Ini dapat dilakukan dengan memberikan umpan balik. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, contohnya itu seperti pernyataan verbal terhadap individu, sebutan khusus di luar jam kerja dalam forum umum, misalnya pertemuan staf. Yang selanjutnya yaitu hadiah uang, misalnya seperti bonus, sertifikat kontribusi khusus, komentar terhadap kolega, hadiah khusus, notasi dalam file sumber daya manusia. Kerja tim adalah hal yang penting untuk mengucapkan terima kasih terhadap umpan balik dari para kolega. Umpan balik mungkin positif atau negatif, tetapi sebaliknya selalu konstruktif, misalnya membantu dan berguna untuk masa yang akan datang. Dengan cara umpan balik ini dapat digunakan membantu kepercayaan kerjasama dan semangat untuk tim. Kan
tim perlu menegosiasi kembali mengenai tanggung jawabnya dalam suatu struktur tim. Hal ini dikarenakan review dari tujuan atau perubahan alur dalam kebijakan perusahaan. Contohnya, perubahan arah strategi bisnis, review rencana pemasaran perusahaan, review struktur organisasi, perubahan dalam spesifikasi pekerjaan atau profil. Para anggota tim sebaiknya secara terus-menerus mencari cara-cara untuk mengembangkan keterampilan diri sendiri dan bagaimana cara mereka menyelesaikan tugas-tugas dan penyampaian kepada para kolega dan pelanggan. Ini akan membawa kepada yang pertama produktivitas ditingkatkan, yang kedua penghargaan yang lebih besar, yang ketiga kepuasan seseorang semakin besar, yang keempat image profesional yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu tantangan unit kerjasama. Yang pertama, kurangnya komunikasi yang efektif baik dalam tim maupun dengan pelanggan. Yang kedua yaitu perbedaan kepentingan. Terkadang prioritas pelanggan dan organisasi tidak selaras. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya baik waktu, tenaga maupun teknologi. Yang terakhir yaitu resistensi terhadap perubahan. Rekan kerja atau pelanggan mungkin tidak selalu siap untuk menerima perubahan. Selain itu, berkomunikasi di tempat kerja itu memiliki konflik, dan sumber konflik yang potensial itu meliputi yang pertama, komunikasi dilakukan dengan satu arah. Misalnya, seorang manajer membuat semua keputusan tanpa melakukan diskusi dengan anggota tim. Yang kedua, kurangnya waktu untuk membahas berbagai masalah yang begitu banyak. Yang ketiga, orang membuat penilaian selama berkomunikasi. Yang keempat, kurangnya perhatian atau minat dalam diskusi. Yang kelima, langsung mengambil keputusan. Yang keenam, emosi seorang mengambil alih seperti marah atau takut. Selanjutnya yaitu ketika seseorang mengirim pesan seperti pesan gabungan, misalnya posisi mereka tidak tepat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor fisik, misalnya berisik, ketakutan atau adanya penyakit. Perbedaan kepribadian dan kurangnya umpan balik. Nah, solusi untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu yang pertama yaitu peningkatan komunikasi menggunakan teknologi seperti platform kolaborasi digital, contohnya Slack, Microsoft dan Microsoft Teams. Yang kedua, fokus pada solusi diprioritaskan kebutuhan pelanggan sambil tetap mempertimbangkan batasan organisasi. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan tingkat kemampuan tim melalui pelatihan tentang komunikasi, layanan pelanggan, dan manajemen konflik. Yang keempat, evaluasi berkala, tinjauan hasil kerja sama secara berkala untuk menemukan area yang perlu diperbaiki. Selain itu, memberikan bantuan, kebutuhan dan harapan yang mungkin tergantung pada pertama faktor-faktor budaya, seperti bahasa, adat, kepercayaan, faktor sosial ekonomi, seperti pendapatan pekerjaan atau solusi situasi keluarga. Selanjutnya yaitu faktor kesehatan, kebugaran, diet, mobilitas, tersedianya waktu, usia, seperti anak-anak, orang tua, remaja. Dampak kepribadian yang ramah, pendiam, minat, hobi di luar dan di dalam, seperti petualangan. Yang terakhir yaitu kemampuan
secara fisik atau mampu, tak mampu, fit dan tidak fit. Berkomunikasi di tempat kerja ini menggunakan bahasa tulisan yang lebih diperhatikan lagi, seperti tulisan dengan yang mudah dibaca jika digunakan. Yang kedua, menyusun kalimat pendek dan simpel. Yang ketiga, menjelaskan atau tidak menggunakan bahasa yang tertentu. Yang keempat, uraian secara teknis jika diperlukan termasuk penjelasan. Yang kelima, sejauh mana penerima mengetahui tentang masalah. Yang terakhir yaitu menggunakan struktur kalimat yang benar dan menggunakan ejaan, tata bahasa, dan tanda baca yang benar. Menggunakan bahasa yang tepat yang memerlukan pertimbangan yang pertama yaitu tujuan besar. Yang kedua, kemampuan dari penerima untuk memahami. Yang ketiga, menghilangkan kata-kata yang tidak perlu. Yang keempat, ejaan yang tepat, perubahan nada, kecepatan, volume suara dan melakukan seselaan untuk menekankan hal yang diutamakan. Faktor-faktor bahasa lain misalnya bunyi suara sering mencerminkan penampilan dan pikiran seseorang. Misalnya berkata dengan suara keras atau lembut tergantung budaya. Mungkin menunjukkan bahwa orang itu sedang marah atau sedih. Baiklah, sekian presentasi dari materi saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya, tadi mengenai materi tersebut, kenapa sih komunikasi efektif itu penting dalam menjalin kerja sama dengan kolega dan pelanggan? Baiklah, langsung saya jawab saja ya. Terima kasih kepada kakak yang sudah bertanya. Mengapa komunikasi lebih efektif dalam menjalin kerjasama dengan kolega dan pelanggan? Komunikasi efektif sangat penting karena merupakan dasar dari hubungan kerjasama yang baik. Dalam konteks kerjasama dengan kolega, komunikasi yang jelas membantu menghindari kesalahpahaman, memastikan pembagian tugas yang adil, dan mempermudah penyelesaian masalah secara bersama-sama. Sementara itu, dalam hubungan yang dengan pelanggan, komunikasi yang lebih efektif itu membangun kepercayaan dan kepuasan, karena pelanggan merasa dihargai dan kebutuhan mereka dipahami. Selain itu, dengan komunikasi yang baik, perusahaan akan memahami umpan balik pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan atau produk. Komunikasi juga melibatkan pendengaran secara aktif dan memberikan respon yang relevan, sehingga semua pihak merasa dihormati. Bagaimana dengan Oke, silakan. terima kasih Tadi. Saya mau bertanya bagaimana cara membangun kepercayaan saat bekerja bersama dengan kolega atau pelanggan. Terima kasih. Baik, bagaimana cara membangun kepercayaan saat bekerja sama dengan kolega dan pelanggan? Saya akan langsung menjawab pertanyaan dari kakak, yaitu membangun kepercayaan membutuhkan konsistensi, kejujuran dan tanggung jawab dengan kolega, menunjukkan sikap yang profesional, menyelesaikan tugas tepat waktu,
dan memberikan kontribusi yang adil dalam tim akan membuat mereka merasa dapat diandalkan. Selain itu, mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya, menunjukkan integritas yang tinggi. Untuk pelanggan, kepercayaan dibangun dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji, merespon keluhan dengan cepat, dan menjaga transparansi, terutama dalam hal harga atau kualitas produk. Selain itu, membangun hubungan yang ramah namun tetap profesional membuat pelanggan merasa dihargai sebagai individu, bukan sekadar konsumen. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini dapat menciptakan hubungan kerja yang berkepanjangan. Baik, Kak, bagaimana dengan jawabannya? Berarti mempercayai membutuhkan konsistensi, kejujuran, dan tanggung jawab. Terima kasih. Saya ingin bertanya, Kak. Nah, kan setiap kita melakukan kerjasama yang kolega lain, pasti ada nih beberapa konflik ya, ada permasalahan. Nah, pertanyaan saya nih, apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik dalam kerjasama dengan kolega atau pelanggan tersebut? Baik. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang sumber-sumber konfliknya. Nah, setelah yang Kakak tadi, apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi konflik dalam kerjasama dengan kolega atau pelanggan? Yaitu mengatasi konflik memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan bijaksana. Langkah pertama adalah mengidentifikasi akar masalah secara objektif. Dengan mendengarkan semua pihak tanpa berprasangka. Dalam kerjasama dengan kolega, penting untuk menjaga suasana diskusi tetap profesional dan fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Jika konflik semakin memanas, melibatkan pihak ketiga seperti manajer atau mediator dapat membantu menemukan jalan keluar. Dalam kerjasama dengan pelanggan, menghadapi konflik memerlukan empati dan kesabaran. Dengarkan keluhan pelanggan dengan penuh perhatian, akui jika ada kesalahan dari pihak perusahaan, dan tawarkan solusi yang adil dan cepat. Penting untuk tidak bersikap defensif karena hal itu bisa memperburuk situasi. Konflik yang diatasi dengan baik justru dapat memperkuat hubungan kerjasama dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Terima kasih ya, Kak. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, dari pemaparan materi dari penyampaian materi yang telah saya paparkan, dapat diambil kesimpulan yaitu unit melakukan kerjasama dengan kolega ini adalah unit yang bertanggung jawab atas kerjasama dengan kolega dan pelanggan dengan kunci membangun lingkungan kerja yang produktif dan memberikan layanan yang berkualitas. Dengan komunikasi yang baik, fleksibilitas, dan komitmen terhadap tujuan bersama, unit ini dapat membawa organisasi ke tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Berkomunikasi di tempat kerja, termasuk berkomunikasi dengan tamu dan kolega secara terbuka, profesional, ramah, dan sopan. Menggunakan bahasa dan perilaku yang cocok, mempertimbangkan efek bahasa tubuh personal, memperlihatkan kepekaan terhadap perbedaan budaya dan sosial, mendengarkan dan melontarkan pertanyaan dan pernyataan secara aktif yang digunakan untuk memastikan komunikasi dua arah yang efektif, mengidentifikasikan dan mencari solusi untuk konflik yang ada pada potensi. Komunikasi yang harus ada aspek pentingnya. Yang pertama
menghadapkan kepada orang yang diajak bicara, memelihara tatapan mata, senyum dan melakukan hubungan, menggunakan nama, mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan sesuai dengan topik pembicaraan, memelihara sikap yang baik, dan menjaga jarak pertemuan. Baiklah, sekian penyampaian materi pada pelatihan hari ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.